Baik, dengan turunnya level PPKM di sejumlah daerah diikuti percepatan vaksinasi, pemerintah mulai membuka destinasi wisata di sejumlah wilayah. Meski demikian, langkah antisipasi penyebaran kasus COVID-19 juga dilakukan. Di antaranya dengan membatalkan cuti bersama Natal dan Tahun Baru 2022. Kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Perjalanan Wisata atau ASITA, Bapak Budianto Ardiansyah. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mas Aldi. Ya, Pak Budi, di tengah meningkatnya perjalanan wisata domestik, apakah ini juga sejalan dengan pemulihan di sektor usaha jasa perjalanan wisata, Pak Budi? Iya, pertama saya mohon maaf. Ya. Saya kebetulan baru landing di Lombok ya. Jadi saya berhenti di jalan untuk bisa apa namanya latihan. Jadi terkait beberapa hal tadi yang disampaikan ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa beberapa hari ini sebenarnya banyak kabar bagus ya. Banyak kabar bagus yang diberikan oleh pemerintah ya setelah beberapa kali berubah regulasi ya. Yang pertama menyangkut perjalanan domestik bahwa sudah diperbolehkan semua rute itu menggunakan antigen ya. Tidak perlu PCR lagi ya. Itu tentu saja satu langkah yang baik. Saya dengar kalau tidak salah hanya ada satu kota saja yang perlu pakai PCR yaitu Pontianak ya. Sementara seluruh rute di Indonesia sudah boleh menggunakan antigen. Nah, kemudian terkait juga bahwa masa karantina untuk WNI yang kembali dari luar negeri dan juga WNA atau turis atau wisman yang masuk ke Indonesia juga sudah berkurang hanya menjadi 3 hari. Nah, ini juga tentu saja hal yang sangat baik ya, berita yang terbaik kita berharap setelah Bali dan Kepri dibuka ya, kita berharap secara bertahap gelombang wisatawan sudah mulai bisa masuk kembali ke Indonesia. Tapi sekali lagi harus tetap dengan prokes yang ketat. Oke, Pak Budi, kita bisa katakan tahun 2020 adalah masa terkelam ya, paling buruk bagi pariwisata Indonesia karena pandemi COVID-19. Di tahun 2021 ini menuju penghujung tahun sebetulnya kan PPKM sudah dilonggarkan, sudah ada relaksasi, destinasi wisata juga sudah perlahan dibuka begitu untuk umum. Sejauh ini perbaikan apa yang mulai terlihat nyata begitu di sektor hilir pariwisata? Ya. Sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa 2020 menjadi yang terburuk ya, 2021 sebenarnya juga tidak lebih baik sebenarnya. Akan tetapi paling tidak kita masih punya harapan lah ya 2 bulan ke depan ini situasi bisa semakin baik termasuk kondisi pariwisata. Nah, tadi saya menyikapi aja sedikit yang diberitakan bahwa ada kenaikan sedikit ya, ada kenaikan wisman ya. Saya percaya betul bahwa yang jadi adalah sebenarnya mereka yang masih bisa bisnis dan juga para diplomat asing yang bekerja di Indonesia memanfaatkan waktu berlibur di Indonesia karena kan sebenarnya kita belum buka border ya. Nah, baru buka border ini kan baru bulan ini kan akhir bulan Oktober kemarin. Nah, kita berharap lah ya sampai akhir tahun ini ada peningkatan. Ada sertifikasi yang sudah diterapkan diberikan oleh pemerintah untuk para pelaku wisata. Apakah ini juga diberikan kepada pelaku perjalanan wisata, Pak Budi? Ya, sertifikasi yang dimaksud ini seperti CHSE bukan? Betul, ya, CHSE. Sertifikasi CHSE, saya selalu mengatakan bahwa sertifikasi ini sangat penting ya, untuk supaya wisatawan bisa merasa secure ya selama berkunjung ke Indonesia lah, ataupun untuk wisatawan domestik. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang sertifikasi vaksin misalnya ya, kita berharap tentu saja memang setiap wisatawan yang masuk ke Indonesia adalah yang sudah paling tidak sudah 2 kali divaksin ya, dan memang harus melampirkan tes PCR negatif ya. Pak Budi, terkait dengan pariwisata sendiri pasti dibutuhkan booster ya, stimulus untuk mendorong pariwisata untuk kembali bangkit begitu. Saat ini bagaimana efektivitas stimulus yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku industri tour and travel? Apakah sudah dirasakan? Apakah sudah memberikan hasil yang optimal? Jujur saya mau katakan belum ya, belum terbanyak langkah yang dilakukan pemerintah ya, termasuk untuk membantu para pelaku pariwisata, terutama lagi untuk biro perjalanan wisata ya. Jadi selama ini kita masih berjuang sendiri ya, karena itulah kita mengharapkan sekali bahwa situasi pariwisata bisa segera membaik dan kita bisa berbisnis kembali dengan normal. Bentuk stimulus yang diharapkan yang bisa membantu pelaku usaha perjalanan pariwisata untuk survive lebih baik di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi ini apa, Pak Budi? Ya, kemarin kita harapkan sebenarnya pertama adalah stimulus dalam bentuk bantuan ya. Ada beberapa bantuan yang pernah kita sampaikan yaitu dalam bentuk pinjaman dengan bunga lunak ya, kemudian juga hibah
ya, atau bantuan ya, bantuan sosial dan hibah kepada pelaku pariwisata. Karena apa namanya hal ini sebenarnya tidak mustahil karena di beberapa negara juga sudah melakukan hal-hal itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau negara kita juga bisa melakukan hal seperti itu dengan catatan tentu saja kepada para pembayar pajak, yang perusahaannya jelas, yang kontribusinya jelas dan mereka juga membayar pajak. Tentu saja adalah hak mereka juga untuk kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah pada saat situasi sulit sekarang. Oke, artinya dalam hal permodalan begitu ya Pak Budi ya? Betul. Permodalan pemberian kredit saat ini apakah dirasakan sudah baik stimulus kredit di perbankan untuk para pelaku usaha? Karena kan sudah banyak juga pelonggaran diberikan untuk terkait stimulus perbankan ini. Relaksasi memang relaksasi sudah mulai diberikan ya. Sudah mulai berjalan memang belum menyangkut semua ya. Jadi kita berharap tentu saja banyak kesempatan atau ada bentuk stimulus lainnya masih bisa diberikan oleh pemerintah. Oke, Pak Budi, jika dikatakan ini sudah mulai ada perbaikan ya di bulan Oktober menuju akhir tahun ini, tapi di sisi lain juga akan ada sebuah langkah rem mungkin yang akan ditarik pemerintah jika untuk mengantisipasi. Ya mungkin akan ada langkah penarikan tuas rem oleh pemerintah karena adanya antisipasi gelombang ketiga COVID-19. Bagaimana pelaku usaha melihat antisipasi yang akan dilakukan ini? Padahal seperti kita ketahui akhir tahun bulan Oktober, November, Desember biasanya untuk perjalanan wisata adalah high season, peak season gitu Pak. Ya kalau berbicara mengenai gelombang 3 memang satu hal yang ini ya memang membuat semua orang menjadi khawatir ya. Tapi saya selalu mengatakan apa iya harus ada gelombang ketiga, kan tidak harus sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah bahwa masyarakat selama ini harus selalu diingatkan ya, baik masyarakat lokal ataupun wisatawan yang datang harus tetap menjaga prokes ya. Kalau selama kita menjalankan prokes dengan baik ya, saya rasa tidak ada masalah. Nah kita harap tentu saja ya kemudian diberikan oleh pemerintah ini sekarang tidak dicabut lagi ya, karena kita tahu bahwa memang akhir tahun ini adalah merupakan masa panen ya bagi pelaku pariwisata, terutama biro wisata dan hotel, restoran dan sebagainya ya. Nah kita berharap ada satu langkah terpadu yang dilakukan oleh pemerintah bersama industri dan asosiasi ya, supaya kegiatan pariwisata itu bisa tetap berjalan tanpa mengabaikan prokes ya, sehingga tentu saja grafik COVID yang sudah bagus sekarang ini yang sudah landai ini bisa tetap landai. Baik. Semoga bisa didengar pemerintah ya dan seluruh stakeholder bisa benar-benar kita berharap begitu, menaati protokol kesehatan agar pariwisata Indonesia bisa mendapatkan turning point lah ke arah yang positif menuju akhir tahun ini. Terima kasih Pak Budianto Ardiansyah, Wakil Ketua Umum DPP Asita sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Budi, salam sehat. Selamat pagi Mas Aldi, terima kasih, salam sehat semuanya.